Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih telah mengklik video ini. Bertemu lagi dengan kami Mukhtalifun Alwan, channel yang membahas tentang berbagai macam problematika dalam kehidupan, dan kita akan mengangkat atau mencari solusinya melalui Al-Quran. Pada video kali ini merupakan episode yang istimewa karena kita kedatangan seorang sosok yang kalau saya bilang luar biasa. Kenapa? Karena dulunya beliau ini adalah seseorang yang akrab dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tapi hari ini beliau sudah komit, beliau sudah memutuskan untuk memulai lembaran baru dalam kehidupannya dengan terus belajar agar lebih dekat dengan Allah. Bagaimana kisahnya? Kita langsung saja kepada narasumbernya, yaitu Bapak Supangat. Assalamualaikum Pak Supangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini lebih santainya dipanggil Bapak atau Abang ini? Ya kayak mana enaknya aja. Gimana Kalau enaknya biasanya ya? Di luar itu dipanggil abang. Abang ya. Soalnya kan dari looknya, dari kelihatannya masih muda ini. Ya. Jadi lebih cocok dipanggil Abang kayaknya ya kan? Bisa. Oke. Bang Supangat ya? Ya. Oke. Jadi dari cerita yang saya dengar, Bang Supangat ini dulunya adalah orang-orang yang apa ya, bisa dibilang akrab gitu ya, Bang Supangat ya, dengan hal-hal yang berbau negatif yang dilarang Allah. Coba boleh mungkin sedikit diceritakan Bang Supangat? Ya, terima kasih untuk Saudara Hakim atas kesempatannya saya diundang kemari untuk menceritakan kisah ya. Ya, boleh. Kisah masa lalu lah kita bilang. Semoga menginspirasi nanti Bang Supangat ya. Kalau dari pengalaman sih, kalau bahasanya akrab dengan kata maksiat bukan cuma akrab, bahkan udah melekat. Wow, melekat. Berarti udah jadi kebiasaan. Udah jadi kebiasaan. Ya dari segala sisi hal yang dilarang Allah itu semuanya. Semua udah dibuat. Semua sudah pernah dikerjain, sudah pernah dibuat. Nah, gitu ya. Cuman dalam satu peristiwa memang kenapa bisa punya komitmen untuk berubah? Pernah sih coba ikut-ikut sebuah pengajian. Nah di situ ustadznya mengangkat sebuah ayat, itu kalau saya nggak salah itu di nomor 10 surat Yunus namanya, di surah ayat Yunus, di ayat 57. Surah Yunus ayat 57. Ya. Jadi surah itulah yang membuka atau mengetuk kesadaran Bang Pangat untuk kayaknya udah nih stop dulu yang ini. Kayaknya ini ada yang harus dikerjakan ini gitu ya. Ya. Kira-kira. Karena muncul dari situ karena ustadz itu pertama dengan dilapaskannya kata ya ayuhan nas. Nah itu dia menjelaskan bahwasanya itu panggilan untuk seluruh manusia. Seluruh manusia. Seluruh manusia. Tidak ada kategori A, B, C. Seluruh manusia yang ada di bumi ini. Jadi ketika merasa manusia harusnya terpanggil gitu. Ya, seharusnya terpanggil. Di situ saya mulai menyadari saya ini manusia bukan ya gitu ya. Oh, kalau saya manusia berarti yang dimaksud ayat ini saya nih gitu. Gitulah kira-kira. Gitu. Terus saya dipanggil Allah nih kira-kira gitu ya. Dipanggil Allah lah gitu kira-kira. Nah, dari situ ustaz ketika saya mendatangin sebuah pengajian itu ustadznya mengajarkan lah, menyampaikan bahasanya ada lanjutan di ayat itu. Kalau yang pertama tadi kan panggilan atau ya. sapaan kata ya Yohanes tadi Bang. Ya Yohanes gitu. Nah, dari lanjutan lafaz kata ya Yohanes qad ja'atkum mau'izah rabbikum itu. Di kata mau'izah itu yang saya pahami, yang sering saya dengar itu adalah nasihat. Nasihat. Nasihat untuk manusia gitu. Nah, sementara di situ Ustadz tadi menjelaskan lebih dalam dengan kata ujaran yang berisi ajaran. Oh, berarti beliau itu mengartikannya, artinya dijelaskan bahwa mau'izah itu nggak sekedar nasihat gitu Bang. Iya. Kira-kira ya. Nah, itu dia. Lebih detail lah kalau saya bilang. Nah, gitu dia. Jadi ketika saya kejar dengan kata ujaran yang berisi ajaran itu dari Allah, Ustadz tadi membalikkan. Selama ini pernah nggak belajar Quran? Wah. Selama ini pernah nggak ikut pengajian dan sebagainya lah dipertanyakan. Gitu. Terus Bang Mat jawab apa itu? Saya jawab nggak pernah. Ya cuman denger-denger aja lah kalau mau itu nasihat. Nah, gitu dia. Ditanya langsung ya pernah baca Langsung Quran nggak gitu? Ya?
bisa enggak, pernah enggak, semuanya lah ditanya seperti Saat itu Bang Mamat bisa baca Quran? Memang kalau bisanya sikit-sikit. Sikit-sikit. Ya, Oh, sikit-sikit. iya, benar-benar. Sikit-sikit karena memang waktu di masa lalu itu kan kalau masih kecil kan biasa kalau Oh, sekarang disuruh iya, orang tua benar. ngaji ya kan. Bekal-bekal masa lalu masih Bekal ada. masa lalu gitu. Nah, dari situlah terus muncul penasaran saya sehingga muncul terus pengen belajar, memperdalami dengan dari kata mau'izoh itu sendiri gitu. Dari kata mau'izoh itu. Dari kata mau'izoh itu. Karena di situ langsung disebutkan dari Allah. Sementara Hmm. kan ajaran selama ini yang saya dapat, yang saya aplikasikan atau yang saya kerjakan itu lebih dari orang. Dari mulut ke mulut lah bahasanya. Iya, iya. Dari kedai kopi ke kedai kopi. Dari Oh, jalan ke iya. jalan. Nah, gitu dia. Jadi ini ada sosok seorang ustadz yang memang dia enak dalam mengisi sebuah pengajian itu gitu dia. Jadi ketika apapun yang kita tanyakan, dia mampu menjelaskan dengan santai. Oh, dengan versi kita lah, ya kan? gitu. Lebih mudah dicerna mungkin Lebih bahasanya. mudah dicerna ya. Gitu. Jadi setelah dia menjelaskan tentang bahasanya, pelajari lebih lanjut Quran itu karena sudah punya bekal walaupun masih sedikit-sedikit bisanya, tapi teruslah belajar. Iya. Nah, dan dia memang menyarankan dan juga mengasih tahu bagaimana cara belajar Quran itu walaupun masih sendiri. Oh, iya benar-benar. Gitu dia. Jadi pertama ya memang masih buta. Bagaimana sih memahami supaya kita itu betul-betul duduk dalam memahami sebuah ayat. Iya. Berarti dulu kalau Hakim boleh tebak belajarnya dari baca terjemahan dulu Bang Mangat ya? Iya, iya. Gitu ya. Baru belajar bacanya kan gitu ya. Iya. Oh, bertahap. Oke. Bertahap. Kira-kira berapa lama itu Bang belajarnya? Kalau semenjak saya dari mendengar ceramah ceramah itu kan, iya. Itu kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Terus bisa lancar baca? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena memang sudah ada niat. Karena itu tadi memang kan bahasnya dijelaskan yang namanya nasihat itu sebetulnya aslinya dari Allah. Gitu. Wah, iya. Kira-kira sulit nggak Bang belajar di usia yang kalau boleh tahu dulu usia berapa kira-kira tersadarnya itu mulai mau belajar gitu? Kalau tersadarnya kira-kira di usia 35-an gitu. 35? Wah. Kalau untuk ukuran kita itu udah tergolong udah lumayan banyak usianya tuh Bang, ya kan? Kan kita tahu lah di usia segitu belajar itu kan nggak mudah lagi gitu kan? Iya. Gimana sih yang bisa memotivasi seorang Bang Pangat yang tadi notabene-nya orang yang apa ya gemar maksiat lah kita bilang ya, terus bisa punya semangat untuk belajar Quran walaupun baca pun ya ala kadarnya gitu dengan usia yang 35 itu kan nggak mudah gitu. Kira-kira apa tipsnya nih Bang Pangat? Kalau tipsnya yang penting kita jangan malu. Jangan malu. Jangan malu. Karena saya ketika di rumah itu anak saya justru yang mengajari untuk bagaimana membaca Quran itu sendiri. Diajari anak. Diajari anak. Gitu dia. Diajari anak. Makanya saya bilang tadi yang penting jangan malu. Masalahnya kan kadang-kadang orang sekarang ketika dia mau sadar, dia kan malu bertanya. Iya. Atau malu bertanya kepada siapa. Padahal anak kita sendiri yang selama ini kita sekolahkan. Iya benar. Seyogianya kan bisa kita manfaatkan. Betul, gitu. Untuk ngajari kita kan gitu. Ya betul. Iya betul sih. Memang kebanyakan dari kita ketika usianya udah banyak ya Bang Mangat ya. Itu malu untuk belajar. Ujungnya ditahankanlah kondisi itu. Tapi alhamdulillah hari ini kalau saya bilang itu hidayah Bang Mangat ya. Ya, bisa dibilang itu karena kalau kita menengok dari ayatnya ada memang kata hidayah di situ. Oh, di 1057 tadi. Di 1057 tadi. Berarti dari penggalan mau'izoh saja pun itu sudah bisa mengetuk kesadaran kan? Iya. Untuk hari ini aku harus belajar nih gitu. Karena tadi bagus juga bahasa Ustadz yang Bang Mamat dengar ya. Iya. Ini nasihat loh dari Allah. Gitu. Kalau kau mau tahu lebih lanjut ya kau belajar ini, kan gitu kan? Diajak belajar. Terus tadi Hakim dengar bahwa mau'izoh itu ujaran yang berisi ajaran gitu Bang Pangat ya dari Rob, dari Allah gitu. Nah sekarang kan gini, dulu ketika Bang Pangat ada di kondisi yang gelap ya waktu itu ya. Iya. Itu kan pasti banyak menasehati. Ya kan gitu kan? Iya. Nah, tapi kan kayaknya lebih sering dinafikan, maksudnya alah gitu kan. Iya, tapi betul. Kenapa ketika nasihat dari Allah, dari Rob nih kan, mau'izoh mir rabbikum, langsung, wih, kok ada sesuatu yang beda? Kenapa bisa gitu Bang? Mungkin juga dari sosok ustadznya ya yang menyampaikan dengan
retorika yang bagus. Oh, cara Nah, penyampaiannya. cara penyampaiannya. Iya. Nah, sementara kan yang saya lalui lah selama ini itu orang mengajak hanya sekedar mengajak tanpa mau membimbing gitu. Oh, gitu. Itu yang sering terjadi. Orang mau berangkat sholat, ayo sholat. Sering kita bilang, kalian aja lah dulu, aku belum dapat hidayah. Sering dulu saya ucapkan seperti itu gitu. Dan justru yang diarahkan pertama kali itu justru belajar dulu ya. Ya belajar dulu. Nggak nyuruh yang lain-lain. Nggak nyuruh yang lain-lain. Benar. Nah, Iya. kalau kebanyakan yang selama ini kenapa saya masih enggan lah Iya. untuk kalau pakai bahasanya tobat lah saya Iya. bilang kan gitu kan. Karena sering dijumpai itu orang ya cuma mengajak sholat, mengajak ibadah dan sebagainya Benar. tanpa ada proses belajarnya. Oh, jadi langsung beraplikasi langsung gitu. Sementara kan ya kalau saya lihat ya, mungkin pada waktu itu Bang Mamat nggak ngerti kenapa sih aku harus sholat, mungkin gitu ya. Iya, betul. Oh iya. Benar. Sementara sholat itu gunanya untuk apapun saya nggak paham. Iya, jadi melakukan bingung Iya, ya. bingung. Apa aku harus sholat? Ya benar, berarti harus belajar dulu Ya ya. harus belajar dulu. Makanya ketika ada orang ngajak-ngajak seperti itu, ya bagus saya nongkrong di kedai kopi entah di mana gitu. Bagusan gitu. Lebih asik ya. Lebih asik. Lebih asik ya. Lebih Nah, asik. kalau sekarang lebih asik denger ceramah pasti ya. Kalau sekarang ini alhamdulillah lebih asik dengar ceramah, lebih asik buka Quran. Oh, Walaupun iya, sepaham kita, Iya. tapi dengan membaca minimal kita sedikit-sedikit ngerti. Jadi ketika nanti pas kita hadir di pengajian tadi bisa kita pertanyakan apa yang kita tidak paham. Iya, kalaupun sekarang nongkrong di kedai kopi itu lebih kepada dakwahnya mungkin ya Bang Mamat ya. Alhamdulillah sedikit-sedikit lah. Iya, betul. Nah, kalaupun ngajak vulgar pun kita juga belum Ya, berani betul. gitu dia. Karena mungkin ada yang masih melihat background kita Iya, kan iya. gitu. Nah, terus kalau misalnya Ustadz Gus Miftah itu kan dakwahnya di kafe-kafe. Mungkin di level kita mungkin di warung kopi lah ya. Iya, Bang Mamat iya, ya. iya. Mudah-mudahan dari lisan kita nanti ada yang beriman, alhamdulillah gitu Bang Mamat ya. Tapi ya memang alhamdulillah dengan waktu yang tidak begitu lama, ya kalau pakai bahasa persen lah, mungkin 30 atau 40% alhamdulillah orang sudah percaya sama kita. Oh, bahwa hari ini Bang Bahwa Mamat hari beda ini, dari ya, yang dulu beda gitu. ya dari yang dulu. Tapi efeknya nggak dijauhi teman-teman tuh? Enggak juga. Enggak ya? Kalau yang saya jalanin selama ini, yang penting kita berani berterus terang. Berterus terang tentang? Tentang apa yang kita lakukan saat ini. Oh, contohnya Sama kawan-kawan yang lama. Kalau Contohnya? kawan-kawan yang lama kan suka, ya biasalah kalau di warung kopi, ya kan. Hmm. Kalau udah menjelang malam kan biasalah ngajak Biasa, yang lain-lain ya kan gitu betul. kan. Biar hangat badan Nah, ya biar kan. badan kan gitu kan. Ya kita tolak aja. Oh, Ya dengan bahasa halus lah. Maaf Iya. ya, aku sekarang ini coba berusaha untuk tobat ini. tapi nggak ada yang udah nggak asik lagi. Nah, itu biasa. Biasa ya. Kalau kata ejekan segala macam, sok munafik segala macam, itu iya. udah pasti keluar. Pasti ya. Nah, makanya kan yang penting niat kita memang mau bertobat, memang mau merubah diri. Iya. Walaupun banyak ejekan, ya terus berjalan aja. Makanya alhamdulillah sekarang ini ya kawan-kawan udah ngerti dengan kondisi sekarang. Oh, berarti di awal-awal aja dijauhi Iya, kira-kira dijauhi. gitu ya. Karena kaget mungkin kan. Yang biasa gini kok jadi nggak gini lagi, mungkin gitu ya. Ya. Sekarang mungkin udah bisa nerima lah dengan kondisi Bang Mamat yang hari ini udah memutuskan untuk memperdalam ilmu agamanya melalui Al-Quran gitu. Ya, Oke, kalau saya minta melanjutkan ayatnya boleh Bang Mamat? boleh. Silahkan Bang. Kalau tadi sampai mana kita? Sampai Oh, Mu'izzah Rabbikum ya, benar. Di situ ada kata sifat, Oh, ya kan? Yang diartikan, yang secara umum difahami obat. obat ya. Nah. Heeh. Sementara di situ wasifat ulima wis sudur. Sudur ya. Bu. Nah, obat yang ada di dalam dada. Di situ saya lebih berpikir lagi. Memangnya saya punya penyakit rupanya. Yang di dada. Yang di dada. Kok harus diobati gitu. Oh iya, benar. Nah, kok harus diobati? Ya karena yang saya pahami selama ini saya sehat-sehat saja. Sehat aja ya. Nggak merasa sakit gitu dia. Iya, kenapa harus Kenapa ada harus sifat ada gitu ya? sifat? Iya. Kenapa harus ada obat? Sementara obat itu fungsinya untuk yang ada di dalam dada gitu. Iya. Biasanya kan orang yang berobat kan orang yang merasa muntah sesak, Benar, apa gitu kan. benar. Saya selama ini sehat-sehat aja gitu. Iya, betul. Dan disitulah juga saya pertanyakan kepada Ustadz tadi, yang bahasanya ada loh jenis penyakit yang di dalam kalbu ini, dalam hati ini, dalam dada kita ini, yang selama ini orang nggak sadar. Oh, berarti yang dimaksud dada hari ini adalah hati. Iya. Oh, bukan dada secara fisik ya. Bukan dada secara Kalau fisik. dada secara fisik sakit jantung mungkin ya, Bang Mamat mungkin. ya. Nah, Sakit gitu ya. asma mungkin, tapi Ustadz menyampaikan waktu itu kolbu justru hati. Kalbu atau hati gitu. Kalau itu kira-kira sedang sakit nggak?
waktu itu hatinya Bang Saya Maman? dulu belum merasa sakit juga, cuman saya minta contoh satu penyakit hati itu apa. Oh, jawabannya Bang. Dia bilang istakbar, Apa itu? merasa besar, Wah. merasa super power, merasa hebat dan lain sebagainya. Nah, di situ memang kalau di cerita masa lalu, iya. Ya kalau saya lagi ngumpul, saya lah rajanya. Wow. Semua harus tunduk dengan apa yang saya omongkan. Aku lo paling hebat kira-kira Nah, gitu. gitulah kira-kira. Iya, iya. Itulah penjelasan Ustadz tadi. Istakbar Hmm. katanya. Merasa besar. Itu satu di antara Satu penyakitnya di gitu. antara penyakitnya. Berarti masih ada banyak lagi penyakitnya dalam kolbu. Kalau penjelasan Ustadz tadi ada. Ada. Katanya kurang lebih secara garis besar ada 36 jenis Wow. penyakit kolbu, penyakit hati gitu. Terkhusus Bang Pangat waktu itu penyakitnya istakbar gitu. Iya. Wah. Itulah yang paling mengena. Kenapa? Ya iya juga ya gitu loh. Selama ini saya kok merasa hebat kali ya. Dengan apapun nggak punya rasa takut gitu. Wah. Merasa paling hebat memang, merasa paling besar, merasa paling bisa dan lain sebagainya. Itu baru terketuk. Makin rupanya ketika ini makin asik. Dialog dengan Dialognya, iya. tadi, terus walaupun sambil belajar di rumah itu kan makin asik gitu. Jadi level belajarnya udah ngobrol berdua nih Bang. Ya, ngobrol. Istilahnya kan setelah habis pengajian kan nggak langsung bubar. Ya, nah, disitulah dimanfaatkan untuk ngobrol, untuk bicara, untuk bertanya. Iya, oke. Itu dia kesempatannya di situ. Nanti kalau pulang ke rumah ya itulah belajar memperbaiki bacaan sama anak. Bener, sambil artinya kita lihat. Iya. Oke. Lanjut Bang. Dan dari itu tadi dia juga menjelaskan bukan cuma itu loh. Allah tuh juga sudah mendatangkan yang namanya hudan atau hidayah. Hudan. Iya. Kalau yang pertama tadi kan yang didatangkan kan mau'izoh. Mau'izoh ya benar. Yang kedua syifa. Ada lagi rupanya gitu di ayat itu. Hidayah. Nah, sementara ketika saya tanya, apa sih yang apa dengan video hidayah? Secara umum kan petunjuk. Iya, benar. Dia jawabnya simpel. Iya, petunjuk. Coba sekarang kamu pikir dalam sebuah perjalanan, kalau nggak ada petunjuknya, kira-kira kita sesat apa tidak? Kemungkinan besar sesat. Nah, saya di situ mulai berpikir, ya juga ya. Dengan sesimpel hidayah itu diartikan petunjuk saja sudah mampu mengkonversikan yang lain. Oh, benar. Nah, karena kalau kita belajar, ya pasti ada yang memberi kita pelajaran kan. Berarti kan dialah sebagai petunjuk kita untuk belajar. Kalau yang namanya obat, kalau kita ilustrasikan, kan juga ada petunjuknya. Berapa kali minum satu hari. Betul. Nah, itulah dia menjelaskan tentang hudan itu seperti itu. Itulah gunanya petunjuk untuk kehidupan kita ini. Oke. Nah, sementara yang saya pahami selama ini kan cuman hidayah itu kan datangnya dari Allah. Belum dapat hidayah. Belum dapat hidayah. Kalau diajak bab-bab yang positif, gampang aja ngomong. Saya belum dapat hidayah, kalian aja lah dulu. Iya benar. Jadi nunggu hidayah. Nunggu hidayah. Berarti gitu dapat ayat ini apa berubah pemahaman tentang hidayah itu, Bang Pangat? Secara umum iya. Ada lebih perbedaan yaitu hidayah itu kita loh sebetulnya gitu loh. Seharusnya dari kita dulu gitu. Menyamakan dengan maunya Allah sehingga kita bisa mengambil hidayah itu. Ya Allah itu kalau hidayahnya itu kan sudah didatangkan kepada siapa saja. Bentuknya apa sih hidayah itu? Apakah setiap orang beda-beda atau kira-kira hidayah versi Bang Pangat waktu itu apa sih? Kalau menurut saya tersadarkannya lah dengan kata hidayah itu ketika dia memberi kata petunjuk itu, dia mengilustrasikan atau dia mencontohkan kepada keluarga. Apakah dengan kelakuan kamu seperti ini, kira-kira anakmu bagaimana? Sementara itu yang kau jalankan ini adalah petunjuk bagi anakmu. Itulah hidayah. Nah, gitu. Kira-kira lah kalau anakmu seperti kau suka apa tidak? Saya langsung spontan menjawab, ya tidak lah. Saya pengen anak saya lebih bagus. Iya. Nah, gitu. Paling enggak Ustadz. Saya bilang juga seperti itu. Nah, gitu. Iya. Jadi dengan kata hidayah itu, disitulah mulai berpikir tentang bagaimana lah ya mendidik anak. Karena petunjuknya apapun ceritanya kita ini sebagai orang tua gitu. Yang pertama gitu. Jadi kalau terakhirnya saya memahami hidayah itu bisa didapat ketika kita memang mau. Kitanya dulu yang mau. Iya, kitanya dulu. Ketika kita tidak mau, walaupun 10 kali 100 kali Allah datangkan pun, Allah kasih pun, ya tetap
nggak singgah di kita. Iya, benar-benar nggak jadi apa ya, nggak jadi asbab untuk berubah gitu. Iya. Makanya. Makanya dari kita dulu, mau Iya. nggak mengambil, mau nggak mendapatkan, itu dulu. Iya, Karena iya. kalau kita kembali kepada kata ja'atkum, yang Allah sudah mendatangkan, Allah sudah ngasih, Berarti sudah ada kan sudah gitu. ada. Masalahnya Tinggal mau nggak kitanya kita nih. terimanya, kan iya, gitu dia. gitu ya, betul. Kalau kita nggak mau nerima ya lewat aja lah. Hidayah itu tetap ada. Hidayah itu tetap ada. Kita nggak mau ngambil, berarti ya udah berlalu gitu Ya aja. bisa diambil orang lain. Oh. Nah, gitu dia. Beruntung lah dia Iya, ngambil hidayah beruntung itu. yang itu, yang mau mengambilnya. Karena saya juga merasakan hal yang sangat luar biasa ketika saya mau mengambil hidayah itu. Apa dampaknya Bang Mahat? Dampaknya di RT saja ya saya contohkan. Nah, di rumah tangga Bang Mahat ya. Istri itu lebih menghormati. Kalau dulu? Wah, kalau dulu suka-suka. Mau pulang dari kedai kopi ya, kalau mau ngopi sendiri ya bikin sendiri. Mau makannya ambil sendiri gitu. Gitu ya. Istrinya rasa menghormati suami itu ya nggak ada gitu. Karena selama ini saya juga cuek dengan mereka gitu. Mau pulang tengah malam, mau pulang pagi. Ya, imbas dari perbuatan gitu. masa lalu itu ya. Imbas dari masa lalu itu gitu. Tapi setelah saya ambil yang namanya hidayah tadi, ketika saya aplikasikan dalam tempo waktu yang belum cukup lama, saya bilang tadi kurang lebih 2 tahun tadi, alhamdulillah nampak perubahan di keluarga itu. Di keluarga. Wah. Istri kalau saya pulang kerja langsung ditanya. Wow. Ya mungkin selama ini nggak terasa ya Nggak Bang. terasa. Oh, iya iya. Karena ditengoknya saya capek, dia ke dapur buat teh manis, kadang kopi. Ke anak. Ke anak dia lebih mengerti, menghormati orang tua. Minimal senyum dia ketika saya datang pulang kerja itu. Mungkin kalau dulu takut ya Bang. Nah, kalau mungkin dulu takut. Orang bapak mukanya merah ya kan, waktu pulang mabuk mungkin ya. Gitu kan. Bisa mabuk dan kalah dan sebagainya lah, pokoknya hal yang negatif kan gitu kan. Kalau sekarang kan pulang kerja, walaupun kita nampak wajah kita letih, lesu, tapi jelas dia kerja yang halal gitu. Iya benar. Jadi anak pun bisa menghargai di situ. Oh, bapakku berjuang loh demi sekolahku. Nah, dia juga bisa berpikir seperti itu. Kalau dari Bang Pangatnya pribadi, dampaknya lah ke diri Bang Pangat kira-kira apa dari dulu yang begitu, terus ketemu satu ayat, satu lafaz yang tadi mauizah itu yang disampaikan Ustadz tadi, terus efeknya ke diri sendiri itu sampai hari ini apa kira-kira Bang? Nah, kalau dampaknya ke diri saya pribadi nih ya. Ya. Nah, kalau diri saya pribadi, saya merasa lebih lebih berguna. Berguna untuk keluarga, berguna untuk masyarakat. Karena apa? Karena di situ saya juga menemukan kata rahmat di situ. Jadi yang saya rasakan sekarang ini, saya juga terahmati, saya juga bisa merahmati di keluarga gitu. Memberikan kasih sayang. Memberikan kasih sayang. Atau diliputi kasih sayang mungkin ya. Nah, masalahnya kan orang banyak yang tidak percaya di bab ini. Nah, sementara di ayat ini Allah bilang lil mukminin. Di situ saya tekankan, saya percaya. Ya, saya beriman. Iya. Sehingga perubahan-perubahan itu dari hari ke hari ya makin nampak. Karena rahmat itu sendiri itu sangat luar biasa ketika kita betul-betul mau merasakannya. Ya bayangkan sajalah pulang kerja tadi saya bilang dibuatin teh sama istri. Yang mungkin sekian tahun nggak pernah dirasain. Gitu. Itulah rahmat. Itulah rahmat tadi. Lil mukminin. Lil mukminin. Nah, masalahnya kan orang banyak yang tidak percaya. Iya benar. Ya saya saja punya rentan waktu yang panjang ini kan untuk mempercaya ini gitu. Benar. Dengan proses yang ya tadi ya bisa dibilang kalau pakai sampah masyarakat itulah dia. Nah, gitu dia. Betul-betul udah kayaknya nggak ada daya guna lagi nih ya. Daya guna lagi. Nah, sekarang alhamdulillahnya mulai masyarakat mulai percaya. Keluarga juga mulai percaya. Benar. Jadi dengan kita berpegang teguh dengan kata lil mukminin tadi. Berarti beranjak dari Quran surah 10 ayat 57 yang itu jadi asbab ya Bang Pangat untuk memulai kehidupan yang baru lah ya. Untuk memulai bahwa hari ini aku harus stop untuk yang ini, nah aku harus buka lembaran baru nih supaya lebih dekat ke Allah lah gitu. Sesuai dengan arahan Ustadz tadi bahwa belajar. Nah dari situ berarti kesimpulan Hakim dapat Bang Pangat memutuskan untuk belajar Al-Quran gitu ya kira-kira ya. Iya betul. Karena memang yang menyadarkan kan ayat tadi ya, ayat Quran ya menyadarkan. Gitu. Jadi beranjak dari situ, terus Bang Pangat memutuskan hari ini untuk terus komitmen
untuk terus belajar Quran. Kira-kira Iya. sampai kapan belajar ini, Bang? Kalau sekarang ini sampai akhir hayat, Sampai akhir hayat. memutuskan untuk belajar Quran. Wah, insya Allah kita doakan istiqomah nih Bang Pangat ya. Mudah-mudahan. Sampai nanti benar-benar sampai akhir hayat nih belajarnya. Gitu. Oke. Menarik ini kisah Bang Pangat, tapi jujur nih Bang ya. Ini masih kulit-kulitnya aja nih kita bahas. Ya. Artinya kita nggak bahas secara mendetail ya kan. Enggak. Ayatnya juga kita bahas ya masih belum terlalu dalam. Iya. Gitu kan. Jadi mohon izin nih Bang Pangat, kalau ke depan nanti diundang lagi kira-kira masih mau datang nggak ya? Insya Allah kalau ada Insya Allah waktu. ya. Ya, kita kan juga berbagi ke ikhwan wal akhwat yang nonton video kita kan. Nah, Jadi mana tahu nanti terinspirasi kan, dapat insight yang positif. Oh, yang usia 35 aja masih mau belajar loh, gitu kan gitu kan. Nah, oke, alhamdulillah Bang Pangat mau ya nanti ya kita Insya Allah. lagi. Oke. Kalau gitu seperti biasa semua narasumber yang datang kemari di akhir video itu ngasih pesan-pesan buat yang nonton video. Nah, monggo Bang Pangat. Oke, terima kasih untuk saudara-saudara saya yang di luar atau kawan-kawan saya yang mungkin sekarang ini melihat saya ada di sini, di channel ini. Kalau dari pengalaman saya untuk sampai sekarang ini, pesan saya, seringlah dekati hal-hal yang positif. Yang pertama bisa pengajian dan lain sebagainya lah. Dan jangan pernah malu belajar dan jangan pernah malu bertanya kepada yang lebih tahu. Nah, gitu dia. Intinya kita harus istiqomah terus belajar. Jangan malu. Itu kuncinya, teman. Jangan malu belajar walau usia kita sudah tua. Jangan pernah malu bertanya walaupun usia kita sudah tua. Sehingga ya bisalah saudara-saudara atau kawan-kawan saya yang dulu bisa melihat kondisi saya sekarang ini. Ini itu aja pesan saya. Untuk kawan-kawan saya yang masih ya suka nongkrong, yuk bisa kok dialog dengan saya. Kalau malu dengan Ustadz, ya kan. Bisa juga nanti saya perkenalkan dengan pengajian yang memang bisa dipercaya, narasumbernya yang pasti dari Kitabullah, dari Al-Quran, tidak dari yang lain. Itu ya pesan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah itu tadi obrolan singkat kita dengan Bang Pangat ya, seorang yang hari ini sudah memutuskan untuk mudah-mudahan ya istiqomah untuk terus belajar Al-Quran supaya lebih dekat dengan Allah ya, supaya terus hidupnya lurus ya kan, mudah-mudahan nggak balik-balik lagi ke belakang. Amin. Beberapa pesan yang bagus dari Bang Pangat tadi bahwa jangan pernah malu belajar, usia tak menghalangi niat kita untuk belajar, karena belajar itu kalau dari video kita yang awal dulu yang pertama Bang Pangat itu kata Ustadz Heru, belajar itu wajib sampai mati. Nah gitu, selaras dengan ucapan Bang Pangat tadi. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan obrolan kami tadi bisa membawa hal yang positif dan menambah pandangan baru kepada ikhwan wal akhwat yang menonton. Dan jangan lupa untuk terus pantangi channel ini, karena ke depan kita akan terus membahas hal-hal lain yang berkaitan dengan berbagai macam problematika yang ada dalam kehidupan kita. Juga kita akan menemukan solusinya melalui Al-Quran. Untuk itu, kolom komentar kami masih terbuka bagi siapa saja ikhwan wal akhwat yang ingin bertanya atau bahkan request kira-kira hal apa yang mau kita bahas. Saya tutup dengan binasri minallah wa tumqorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.